selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Karilan di sekolah minggu kita di hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita memuji Tuhan dari lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 266, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhan dan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan dan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di mana kami telah di sini akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati kami, memberkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Nya. Kau juga memberkati adik-adik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Shalom adik-adik, berjumpa lagi sama Kakak Ina di sini di ibadah kita bersama sekolah minggu di tanggal 12 Juli 2020. Ibadah yang melalui online atau di rumah masing-masing ya adik-adik. Tapi sebelumnya Kakak mau sampaikan sekali lagi, buat adik-adik tetap menjaga kesehatan untuk mencuci tangan setiap saat dan memakai apa adik-adik? Hand sanitizer ya. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Kita buka Alkitabnya di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, berterima kasih. Kembali kami mengucap syukur tak henti-hentinya kepadamu Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi berkat buat kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitabnya di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak Ina akan bacakan ya adik-adik. Di sini perikopnya adalah surat Paulus yang pertama jemaat di Korintus. Ya adik-adik, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat kepada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Nah, adik-adik di sini menceritakan tentang jemaat yang ada di Korintus ya adik-adik. Nah, di sini dijudulkan adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Bagaimana caranya untuk menjadi saksi Kristus dengan sukacita ya adik-adik? Nah, adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh papa mama, terus misalnya diminta untuk merapikan mainan adik-adiknya? Ya, biasanya jika papa mama minta tolong merapikan mainan, apakah adik-adik merapikan dengan sukacita atau dengan marah-marah atau dengan ngedumel tapi dikerjain juga? Ada nggak nih di antara adik-adik nih di sini? Nah, adik-adik, hari ini Kakak Ina mau, atau bukan Kakak Ina aja, kita semua mau belajar dari Rasul Paulus. Dia diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, tugasnya berat adik-adik, tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur dikasih tugas oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca nih di 1 Korintus, kan sudah ada tadi kita baca ya, di 1 Korintus 1 ayat 9. Adik-adik, kota Korintus sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang-barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah-indah ya adik-adik. Karya seninya bagus-bagus, tetapi di sisi lain kota itu juga terkenal dengan kejahatannya adik-adik. Coba deh, bagaimana ya? Tuhan sudah kasih yang terbaik, Tuhan sudah kasih yang terindah, bahkan Tuhan kasih berkat-berkat yang banyak. Tapi di satu sisi kota itu juga terkenal dengan kejahatannya tuh adik-adik. Coba bayangkan. Inilah tantangan dan tugas sebagai kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaatnya di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah, berbagai pergumulan yang dihadapi jemaat. Secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, ya, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus. Nah, adik-adik,
Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada sekalipun, ya. Nah, ia tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaatnya yang di Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Agar jemaat Korintus tetap setia menjalani tugas sebagai saksi-saksi Kristus, adik-adik. Nah, karena itu hari ini melalui 1 Korintus 1 ayat 9 kembali lagi kita mau belajar, ya. Yang pertama adalah karya keselamatan Kristus telah menguduskan anak pelayan kita semua nih adik-adik untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, yang kedua, tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa bersyukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah kita terima. Adik-adik, siapa sih saksi-saksi Kristus? Adik-adik tahu nggak? Semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, ya, kita semua. Saksi-saksi Kristus itu adalah kita semua yang sudah memperoleh anugerah dari Tuhan. Namun, belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita. Kenapa kita harus menjalankan dengan sukacita? Supaya kita akan selalu semangat dan setia memberitakan tentang kasih Kristus meskipun tidak mudah. Sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Nah, ayo pilih nih, Kakak Ina ada sebagai lembaran aktivitas di sini nih adik-adik. Di sini adalah sebagai memilih sebagai saksi Kristus. Nah, entah adik-adik mau jalan ke sini atau mau jalan ke sini atau mau jalan ke sini, ya. Oke. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini, cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Yesus sayang semua. Adik-adik, waktunya kita akan berikan persembahan. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan nanti. Kalau gereja sudah aktif kembali beribadah, terus beribadah sekolah minggu, adik-adik boleh bawa persembahan itu ke gereja. Baik adik-adik, saatnya kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat firman yang sudah boleh kami semua dengarkan pada hari ini. Biarlah apa yang kami anak-anak-Mu terima melalui firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat kesehatan yang selama masa pandemi ini Tuhan tetap beri kami semua kesehatan, juga tetap menjaga dan melindungi buat kami semua. Tuhan Yesus juga tetap menjaga adik-adik, layan, papa, mama, opa, oma, om, tante, semuanya. Tuhan Yesus kasih kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk semua doa-doa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Kiranya semua Tuhan Yesus berkati. Ini doa, syukur, dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami akan tutup ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami anak-anak layan dan kakak-kakak layan dan semuanya Tuhan, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita diberkati Tuhan dan sehat selalu. Amin. Terima kasih.